Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 28 Maret 2022 dengan episode Paket Panas Combo. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Pending Home Sales month on month yang naik dari sebelumnya minus 5,8% menjadi minus 4,1%. Sementara year on year naik dari sebelumnya minus 9,2% menjadi minus 5,4%. Kemudian ada dari US Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 59,7 menjadi 59,4. Kemudian ada dari Eurozone M3 Money Supply year on year yang turun dari sebelumnya 6,4% menjadi 6,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk atau GHON yang bidik pendapatan hingga 200 miliar rupiah di 2022 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk atau SRAJ yang sepanjang tahun 2021 berhasil mencatat pendapatan sebesar 1,92 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang raih pendapatan 14,77 triliun rupiah sepanjang 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, IHSG ditutup melemah sebesar minus 47 poin atau sebesar minus 0,67% ke level 7.002. Sektor infrastruktur, teknologi, consumer cyclicals, properties and real estate, industrial, financial, consumer cyclicals, healthcare, energy, basic materials, transportation and logistik bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG hari ini. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1.212 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita kali ini. Cerita hari ini akan kita awali dari paket panas. Presiden Amerika Joe Biden berulang kali menyudutkan Rusia, khususnya Vladimir Putin, dalam pidatonya di Polandia pada hari Sabtu kemarin yang dimana Biden memanggil Putin dengan sebutan diktator, dan yang membuat situasi semakin panas adalah ketika Biden mengatakan bahwa Putin tidak dapat berkuasa kembali setelah keputusannya untuk menginvasi Ukraina. Biden mengatakan bahwa pertempuran ini tidak akan mudah dimenangkan dalam hitungan hari atau bulan. Oleh sebab itu Biden dan sekutu yang lain menunjukkan sebuah persatuan untuk melawan Rusia. Pidato Biden merupakan pidato yang begitu emosional, sekaligus cukup beresiko menurut kami karena di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, sangat penting untuk menjaga sikap dan perkataan agar tidak menambah tensi yang sudah tinggi seperti sekarang ini. Namun, bukan Biden kalau tidak membuat situasinya semakin panas. Biden juga kemarin melakukan kunjungan terhadap para pengungsi Ukraina, namun dirinya tetap berjanji untuk tidak terlibat perang dengan campur tangan secara langsung. Sejauh ini, masih belum terlihat bagaimana Amerika dan sekutunya dapat menyelesaikan masalah Ukraina dengan Rusia tanpa turun tangan langsung. Di tengah situasi dan kondisi yang memanas, Biden juga mengatakan bahwa jangan pernah berpikir untuk bergerak 1 inci pun di wilayah NATO karena Amerika memiliki kewajiban untuk mempertahankan setiap inci di wilayah NATO. Biden sendiri tengah berusaha untuk mencari cara untuk mengirimkan pasokan gas alam cair ke Eropa sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan pengiriman energi dari Rusia sembari memberikan sanksi baru kepada Rusia. Amerika sendiri berjanji untuk menerima 100.000 orang yang melarikan diri dari Ukraina sebagai bentuk komitmen Amerika untuk membantu Ukraina. Saat ini ada sesuatu yang mengganjal hati para pelaku pasaran investor yang dimana ada potensi terjadinya resesi pertumbuhan. Ini merupakan situasi dan kondisi di mana perekonomian berkembang lebih lambat untuk tren jangka panjang sekitar 1,5% hingga 2% yang diikuti dengan meningkatnya pengangguran. Beberapa penelitian melihat bahwa perekonomian terlihat akan mengalami penurunan di masa yang akan datang karena saat ini The Fed harus bertindak secepat mungkin untuk memperlambat perekonomian yang dinilai terlalu panas. Untuk mengurangi permintaan, The Fed mencoba untuk menaikkan tingkat suku bunga secepatnya ke tingkat yang lebih normal dan mendorongnya ke wilayah yang lebih restriktif apabila diperlukan untuk mencapai stabilitas harga. Saat ini, The Fed melihat pertumbuhan ekonomi mulai melambat, namun tetap masih di atas tren yang didukung oleh turunnya pengangguran dari sebelumnya 3,8% menjadi 3,5% dan akan mencapai nilai yang stabil hingga 2024. Inflasi diharapkan akan menjadi 2,3% pada tahun 2024 karena ada kemungkinan pengangguran akan mengalami peningkatan menjadi 4,8% pada akhir tahun depan karena perekonomian mulai mengalami perlambatan.
Saat ini perang memang mendorong inflasi untuk terus mengalami kenaikan, namun masih belum terlalu memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika atau pasar tenaga kerja. Sejauh mana The Fed ingin mengurangi inflasi, dan seberapa jauh The Fed perlu menaikkan tingkat suku bunga akan menjadi salah satu poin penting di masa yang akan datang. The Fed akan mengusahakan untuk soft landing seperti yang disampaikan, meskipun kembali lagi bahwa situasi dan kondisi akan berkembang lebih cepat dan dinamis. Dan sebagai informasi, saat ini imbal hasil US Treasury 10 year sudah mencapai hampir 2,5% pada minggu lalu, yang dimana hal tersebut berarti sudah melewati tren penurunan imbal hasil US Treasury sejak 1980-an. Berarti ada kemungkinan secara jangka pendek, imbal hasil US Treasury mulai menciptakan tren kenaikan. Tetap perhatikan dan cermati setiap situasi dan kondisi ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari inflasi kita. Bak menjadi tradisi dari tahun ke tahun di mana memasuki Ramadan hingga jelang Lebaran disambut dengan kenaikan harga bahan baku sebagai sebab kuatnya permintaan. Namun hal ini semakin diperparah dengan kenaikan PPN 11% yang dimulai awal April mendatang serta invasi Rusia yang mengangkat harga komoditas yang dampaknya sudah terasa sampai ke masyarakat, mulai dari keterbatasan pasokan minyak goreng yang memicu melesatnya harga pangan hingga ke APBN untuk pengeluaran subsidi. Bank Indonesia optimis konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 5,1% hingga 5,2% secara tahunan pada 2022, di mana proyeksi tersebut lebih tinggi dari tahun lalu yang tercatat sebesar 2,02%. Namun yang perlu dicermati, apabila terjadi lonjakan tingkat konsumsi masyarakat yang menandakan kenaikan permintaan, maka tingkat inflasi berpotensi naik lebih tinggi di atas kisaran target Bank Indonesia yang sebesar 2% hingga 4%. Memanasnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang dikecam berbagai belahan dunia dan membuat banyak negara menjadi sulit. Pasalnya devisa negara harus tertekan sebab harus membayar mahal komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan dan gerak inflasi menjadi liar. Belum lagi dilema antara nilai kemanusiaan dan ketergantungan impor minyak Rusia yang cukup menyita hati, pikiran, dan tenaga dalam memutuskan keikutsertaan dalam pemboikotan tersebut. Meskipun Indonesia berada di posisi yang diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas, namun juga disulitkan sebagai negara pengimpor minyak. Ditambah aksi pemberontak Houthi Yaman yang menyebabkan kebakaran kilang minyak Aramco di Arab Saudi yang merupakan salah satu penghasil minyak mentah terbesar dunia, artinya resiko demi resiko akan selalu membayangi. Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Blok Rokan yang merupakan lapangan migas tertua di Indonesia dan berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengungkapkan bahwa target produksi 1 juta barel minyak per hari atau BPH pada tahun 2030 semakin berat. Saat ini, target produksi baru mencapai 703.000 BPH dengan realisasi sebesar 632.000 pada 2022. Memang belum bisa mencapai target, namun bisa menghemat devisa negara hingga 14,1 miliar US dollar atau 201,6 triliun rupiah per tahunnya. Bahkan berpotensi menekan impor minyak dari 1,1 juta BPH menjadi 324.000 BPH pada 2040 sebab adanya kenaikan produksi. Ketimbang bergantung dengan impor minyak dunia yang kontroversial, menggenjot produksi minyak dalam negeri dan melakukan eksplorasi pengeboran bawah laut untuk melihat potensi adanya tambahan lokasi dan cadangan minyak bumi berpeluang menjadi alternatif solusi sambil menunggu energi hijau yang saat ini digencarkan melalui CPO atau minyak sawit mentah yang saat ini berada di level B30 dapat berjalan optimal menuju B100. Hal tersebut juga berpeluang menekan imported inflation dalam negeri. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya sudah menaikkan suku bunganya untuk meredam inflasi. Usai hari besar keagamaan Lebaran, menjadi waktu yang tepat untuk mengukur laju inflasi sambil memantau perkembangan konflik geopolitik yang saat ini sudah memasuki bulan kedua untuk melihat seberapa besar kenaikan suku bunga yang harus diputuskan Bank Indonesia. Apalagi jika geraknya semakin liar bukan tanpa alasan, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga pada paruh semester. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan di 7.000 hingga 7.050. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari ALI, dan yang ketiga ada dari ANTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang raih pendapatan 14,77 triliun rupiah sepanjang 2021. Sepanjang tahun 2021, perusahaan mampu membukukan pertumbuhan pendapatannya sebesar tumbuh 4,14% year on year daripada
tahun 2020 yang senilai 14,18 triliun rupiah. Peningkatan tersebut didukung penjualan semen yang berkontribusi 94,65% atau setara 13,98 triliun rupiah terhadap total pendapatan perusahaan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 9.750 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 12.850 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang menargetkan kenaikan pendapatan sampai 2 digit pada 2022 memanfaatkan Ramadan. Momentum akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini merupakan potensi memberikan kontribusi pendapatan di mana sejumlah tayangan religius dan iklan tentunya akan mengisi di momen tersebut akan menambah jam tayang yang lebih panjang dari biasanya. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.